Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Victor Alexander dari 11 Farmasi A. Saya akan mempresentasikan tugas pelayanan farmasi. Yang pertama itu pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evakuasi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tahap-tahapnya itu ada yang pertama perencanaan. Perencanaan perbekalan farmasi adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Tujuan perencanaan perbekalan farmasi adalah untuk mendapatkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di tahap perencanaan, yang pertama itu ada perhitungan kebutuhan. Untuk menentukan kebutuhan perbekalan farmasi merupakan tantangan tenaga farmasi. Masalah kekosongan atau kelebihan perbekalan farmasi dapat terjadi apabila informasi yang digunakan semata-mata hanya berdasarkan teoritis saja. Pendekatan perencanaan kebutuhan dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama itu metode konsumsi. Perhitungan kebutuhan dengan metode konsumsi didasarkan pada data real konsumsi perbekalan farmasi periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Langkah yang kedua itu langkah perhitungan. Rencana kebutuhan obat menurut pola konsumsi adalah 1. Pengumpulan dan pengolahan data. 2. Analisa untuk informasi dan evaluasi. 3. Perhitungan perkiraan kebutuhan obat. 4. Penyesuaian jumlah kebutuhan obat tenaga dan dengan alokasi dana. Yang tahap kedua itu pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan. Yang pertama pembelian. Pembelian adalah rangkaian proses pengadaan untuk mendapatkan perbekalan farmasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2007 tentang pengendalian dan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran bahan obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat dan juga Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ke-7 atas Kepres 080 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Ada 4 metode dalam proses pengadaan. Yang pertama, tender terbuka, yaitu berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pada penentuan harga, metode ini lebih menguntungkan. Yang kedua, tender terbatas, sering disebut lelang penutup. Hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baru. 3. Pembelian dengan tawar-menawar. Dilakukan bila item tidak penting, tidak banyak, dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. Dan penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian. Tujuan penerimaan adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak, baik spesifikasi, jumlah maupun waktu kedatangan. Perbekalan farmasi yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan adalah yang pertama harus mempunyai MSDS, Material Safety Data Sheet, untuk bahan yang berbahaya. Yang kedua, mempunyai sertifikat asli untuk alat kesehatan. Yang ketiga, sertifikat analisis produk. Yang keempat, ada penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan penyimpan
dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak obat. Tujuannya itu memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Yang kelima, pendistribusian. Pendistribusian merupakan kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Jenis-jenis sistem distribusi ada yang pertama sistem perorangan, yang kedua sistem distribusi persediaan lengkap di ruang, yang ketiga sistem distribusi dosis unit. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan itu bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk. Kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan perbekalan farmasi bersangkutan. Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Dan pelaporan. Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan pelaporan adalah tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi, tersedianya informasi yang akurat, tersedianya arsip yang memudahkan penelusuran survei dan laporan, mendapat data yang lengkap untuk membuat perencanaan. Sekian presentasi pelayanan farmasi dari saya tentang perbekalan farmasi. Apabila ada kurang salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.